Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat petani semua, jika pada kesempatan sebelumnya kita telah membuat tutorial bagaimana cara melakukan proses dari awal sampai proses penanaman, dan seperti yang saya janjikan, pada kesempatan selanjutnya kita akan melakukan proses perawatan. Apa yang akan kita berikan dan bagaimana hasil dari tanaman yang telah kemarin kita tanam. Untuk itu saksikan video ini sampai selesai. Baik sahabat petani semua, kembali lagi bersama saya Zaki di channel Mitra Bertani TV. Seperti yang telah saya jelaskan di awal tadi, pada kesempatan kali ini kita akan memperlihatkan bagaimana perawatan-perawatan yang kita berikan pada tanaman cabai kita. Dan perlu sahabat petani semua ketahui bahwa tanaman cabai kita telah berumur sekitar 14 hari setelah tanam. Buat teman-teman yang belum melihat video kami sebelumnya, bisa melihat atau mengklik link di atas, karena pada video-video tersebut kita telah memberikan bagaimana cara proses dari awal sampai proses penanaman, dan sekarang lanjut pada proses perawatan. Oke sahabat petani semua, seperti yang telah saya jelaskan di awal ya, kita akan melihatkan kondisi tanaman kita saat ini. Bisa teman-teman lihat ya, ini untuk umur 14 hari setelah tanam. Nanti teman-teman akan melihat tanaman yang ternaungi atau sinar mataharinya kurang maksimal dengan yang langsung terkena sinar matahari. Kalau ini langsung terkena sinar matahari, jadi bisa teman-teman lihat pertumbuhannya di usia 14 hari ini masih seperti ini ya. Nanti akan ada bedanya dengan yang ternaungi. Nah, kalau menurut saya tanaman yang 14 hari tapi pertumbuhannya masih seperti ini, kalau saya malah lebih suka. Karena apa? Karena ini artinya proses adaptasi di tanah itu lebih lama, tidak terburu-buru. Yang saya amati, apabila tanaman terlalu cepat beradaptasi, kemudian pertumbuhannya itu sangat cepat, itu nanti vigor yang terbentuk itu kurang kuat. Jadi pertumbuhannya cepat tapi kurang seimbang atau kurang balance. Artinya sistem perakarannya itu kurang kuat, kurang maksimal. Tapi kalau seperti ini yang saya rasakan, yang saya amati, ini nanti proses jumlah akarnya ini akan terbentuk cukup banyak, dan apabila kita memberikan nutrisi itu nanti akan sesuai dengan kebutuhan yang dia berikan. Jadi lebih baik kalau menurut saya proses pertumbuhan dari awal itu hati-hati saja, tidak terlalu terburu-buru. Oke ya, jadi sahabat petani semua bisa teman-teman lihat di bagian belakang saya itu ada paranet. Kemudian tingkat intensitas cahaya itu akan lebih kurang karena di sini juga paranet. Nah, bisa teman-teman lihat proses pertumbuhannya ini jauh lebih cepat dibandingkan yang tadi yang kena langsung sinar matahari. Bisa teman-teman lihat ya, dari sistem batang, daun ini sudah cukup lebar, batangnya sudah cukup besar, anakannya sudah cukup banyak. Ini karena faktor pencahayaan yang tidak langsung terkena tanaman. Kalau yang sana itu langsung kena sinar matahari, apalagi kalau yang saya amati di beberapa hari terakhir ini tingkat panas itu cukup tinggi, dan apabila tanaman baru beradaptasi langsung dihadapkan dengan sinar matahari yang cukup tinggi, itu pertumbuhannya akan sedikit terhambat, tapi tidak apa-apa. Oke, jadi saya sampaikan kembali ya, bahwa proses adaptasi suatu tanaman itu sangat bergantung pada lingkungan, khususnya pencahayaan dan lain sebagainya. Teman-teman tadi sudah saya ajak untuk melihat sendiri bagaimana yang terpapar sinar matahari secara langsung dan bagaimana yang ternaungi. Nanti teman-teman bisa memilih mana di antara dua tanaman tersebut, karena setiap tanaman itu memiliki konsekuensinya masing-masing. Yang tumbuhnya pelan itu nanti sistem perakarannya akan lebih banyak dan lebih kuat, tapi proses pertumbuhannya itu akan lebih lambat. Tapi yang ternaungi itu biasanya lebih cepat, proses adaptasinya lebih cepat, tapi sistem perakarannya itu belum begitu maksimal, jadi agak sedikit rentan dan perlu kehati-hatian terkait pemberian pupuk dan lain sebagainya.
Oke, seperti yang telah saya janjikan, kita akan melakukan sesi perawatan, khususnya pengocoran ya. Teman-teman bisa melihat sendiri kondisi tanaman kita seperti itu. Kemudian tingkat kelembaban di bawah ini cukup lembab, dan tingkat intensitas hujan di 3 hari terakhir ini cukup lebat ya. Nah, kita perlu memperhatikan ketika kita ingin memberikan pengocoran. Perlu saya sampaikan, kita telah mengocor ini yang ketiga. Jadi untuk yang pertama kita tidak menggunakan pupuk kimia, kita hanya menggunakan ini asam humat. Kemudian ini LS03, ini semacam pupuk organik cair tapi dilengkapi dengan agensi hayatik. Nah, untuk manfaatnya sendiri seperti yang sering saya jelaskan di awal, untuk proses minggu pertama itu kita lebih ke arah proses perbaikan di lingkungan tanahnya. Jadi belum memberikan pupuk. Karena apa? Apabila tanaman terlalu dini menyerap pupuk atau diberikan pupuk tapi sistem perakarannya belum siap, itu nanti dapat berdampak pada kematian tanaman atau kurang cocok. Nah, untuk yang pengocoran yang kedua, kita tetap menggunakan asam humat dengan LS03 tapi sudah ditambah dengan pupuk kimia. Pupuk kimia yang kita maksudkan adalah pupuk yang mengandung sedikit nitrogen tapi banyak fosfat. Kalau ini sekitar 12% dan 61%. Jadi untuk nitrogennya itu hanya 12%, tapi fosfatnya adalah 61%. Fungsinya untuk apa? Fosfat tinggi itu nanti kaitannya dengan sistem proses pembentukan akar. Jadi akar yang terbentuk itu harapannya lebih banyak. Nah, fosfat juga memacu proses pertumbuhan tunas atau anakan. Nah, jadi ini sangat bermanfaat ya terkait fosfat. Makanya kita memberikan sangat hati-hati. Nitrogen hanya 12%, kemudian fosfatnya 61%. Nah, untuk rahasianya kenapa kita terus menggunakan asam humat ini, seperti yang sering saya jelaskan ya, ini adalah sebuah kesinambungan. Apabila kita terlalu memaksakan pupuk kimia, itu nanti akan terjadi kerusakan pada sistem tanah atau pemadatan tanah dan lain sebagainya. Karena ini juga menyimpan banyak residu. Bisa teman-teman jumlahkan ya, 12% tambah 61%, ini hanya sekitar 73% pupuknya. Berarti 27% diantaranya itu adalah bahan campurannya, atau bisa dikatakan itu adalah residunya. Jadi banyak residu yang nanti akan mengendap di tanah. Oleh sebab itu kita harus terus menggunakan asam humat. Karena apa? Ini akan memperbaiki dari proses penggunaan pupuk-pupuk kimia itu tersebut. Makanya kita bisa menggunakan lahan kita ini dalam jangka waktu yang cukup lama, karena kita secara kontinu itu terus menggunakan asam humat ini. Oke, itu untuk penjabaran yang cukup banyak ya. Mohon maaf ya kalau terlalu banyak. Nah, untuk dosisnya sendiri pada pengocoran di 14 hari setelah tanam ini kita menggunakan 2 sendok makan untuk asam humatnya. Kemudian LS ini sekitar 2-3 tutup. Kemudian untuk super interfos ini atau nitrogen dan fosfat ini adalah 2 sendok makan. Untuk ini sekitar 20 liter air. Baik sahabat petani semua, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini terkait cara perawatan khususnya pengocoran pada tanaman cabai yang berumur 14 hari setelah tanam. Perlu saya ingatkan kembali bahwa untuk sahabat petani semua mungkin bisa berbijak lagi dalam menggunakan pupuk dan nutrisi. Teman-teman harus bisa melihat bagaimana kondisi tanaman teman-teman, kemudian bagaimana lingkungan, terus bagaimana kondisi tanah teman-teman. Jadi jangan disamaratakan, dan mari sama-sama kita wujudkan menuju pertanian yang berkelanjutan. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat, dan apabila video ini bermanfaat jangan lupa klik like, comment, share, dan jangan lupa subscribe untuk tidak ketinggalan info-info terbaru dari kami. Terima kasih dari saya Zaki. Salam Mitra Bertani Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.